Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga para peternak-peternak, pejuang ternak, peternak skala kecil, rumahan, menengah maupun yang besar, semuanya diberi kesehatan, umur yang panjang, dan tentunya rezekinya makin lancar. Nah, di sini saya akan membahas salah satu unggas air yang ada di depan saya ini, atau yang umumnya disebut entok atau mentok. Nah, kali ini saya akan membahas unggas ini pada saat musim hujan ya. Kenapa entok itu sangat suka sekali dengan air atau pada saat hujan. Jadi pada saat hujan itu mereka tidak berteduh tapi malah hujan-hujanan. Karena selain dia itu jenisnya unggas air, entok itu juga membersihkan bulunya itu dengan air, terutama kuman-kuman yang ada pada bulunya. Nah, seperti itu, karena bulunya lebih tebal daripada ayam. Kalau ayam itu mandinya di abu, kalau entok mandinya di air. Nah, selain untuk membersihkan bulunya dengan kuman, dengan air, untuk menghilangkan kuman-kuman yang nempel pada bulu-bulu, dan juga entok itu kalau pada saat musim hujan dan terkena air itu dia bisa menghangatkan suhu tubuhnya sendiri. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di depan saya ini. Jadi pada saat hujan itu dia tidak berteduh kalau entok itu, tapi suka sekali dengan hujan-hujanan. Nah, dan yang perlu diwaspadai pada saat musim hujan itu umumnya mereka atau si entok-entok ini rawan terkena serangan penyakit yang terutama yang sudah familiar kita sebut itu mata biru ya. Nah, kenapa mata biru itu bisa menyerang entok? Karena yang pertama, biasanya kandangnya itu semi kering atau macak-macak ya istilahnya. Jadi kan yang sebelah situ itu kan dia becek-becek. Nah, kalau misalnya yang bagian becek-becek itu pada saat cuaca terang dia tidak langsung kering, nah di situ sumber penyakit muncul. Nah, kalau di kandang saya ini, yang di depan ini, yang sini, ini kalau hujannya habis dia itu airnya langsung hilang, lari ke, nah di sana itu ada kolam, itu kolamnya. Jadi kolam itu juga sangat penting, termasuk kebutuhan pokok pada entok saat membangun kandang. Misalkan teman-teman semua punya rencana mau ternak entok. Nah, itu yang pertama harus disiapkan itu kandang sebelum pembibitannya. Jadi kalau kandang entok itu diusahakan itu harus ada airnya. Kalau tidak ada kolam ya minimal ember besar, tapi bawahnya itu dibikinkan drainase. Jadi misalkan dia itu habis minum, air sisa minumnya itu enggak becek ke kandangnya, ke kandang tanahnya, jadi langsung hilang. Dan juga persiapkan tempat untuk mandi itu wajib, karena sehari sekali pada saat entok, terutama umur 3 bulan ke atas itu, sehari itu dia harus memasukkan tubuhnya itu ke air. Kenapa? Karena si entok sendiri ini bisa merasakan kuman-kuman yang ada tubuhnya itu kapan dia harus membersihkan. Nah, kalau di kandang itu tidak tersedia kolam dan tubuhnya itu tetap kering dengan nempel kuman-kuman yang ada pada si entok sendiri ini, selain bisa merusak bulu-bulunya, maksudnya merusak itu burik ya, bulu-bulunya dari burik kusut jadi tidak halus,
juga penyakit itu rawan sekali. Nah, karena entok itu penyakit pada mentok sendiri ini sangat mudah sekali nular ke teman-temannya. Misalkan satu ini kena, satu kena, maka yang lain yang dekat-dekat dengan yang terkena penyakit tadi juga akan terkena penyakit, karena kekurangan air pada bulu-bulunya atau pada tubuh si entok sendiri ini, kumannya akan membantu kuman yang nempel pada entok yang sakit itu untuk perkembangbiakan kuman atau penyakitnya sendiri itu. Jadi cepat membelah sel ya kalau penyakit itu, mengembangbiakan ke tubuh entok-entok yang lain. Jadi kalau air itu saya saran dan yang saya sudah alami sendiri selama ini, itu kalau kebutuhan air itu wajib harus ada. Nah, ini yang tersisa di kandang saya, yang lain sudah dijual. Ini yang Mindy kemarin kita videokan ya, ini, dan yang ini jantannya. Dan alhamdulillah selama ini saya belum di kandang saya ini belum ada penyakit yang seperti pada umumnya yang banyak di grup Facebook, mata biru atau penyakit apa ini tidak. Dan semuanya ini tidak saya vaksin mulai dari kecil sama sekali, itu tidak ada vaksin. Yang penting menurut pengalaman saya itu kebutuhan air pada entok ini harus cukup, jangan sampai kurang. Itu harus wajib, jangan sampai kurang. Kalau kandang kering sekalian, kalau basah sekalian. Tapi kalau saya disuruh milih, Mas, bagusnya kalau unggas jenis entok itu kandang basah atau ada kolamnya seperti ini, atau kandang yang kering. Kalau saya sarankan itu yang basah, harus ada airnya, itu lebih bagus, terutama untuk daya tahan si entok sendiri ini. Sangat bagus kalau kandangnya itu airnya cukup. Selain untuk mandi, dia minumnya juga cukup, jadi kita nggak susah-susah gonta-ganti air terus. Nah, kalau nggak ada airnya bagaimana? Bisa dibikinkan kolam sendiri ukuran 1x1, dalamnya minimal setengah meter untuk persediaan air mereka, minum, mandi, dan tiap hari harus diganti, jangan sampai enggak. Karena setelah entok mandi itu kotoran yang ada pada bulunya itu rontok semua ke dalam air. Nanti kalau diminum sama teman-teman yang lain, itu malah akan menurunkan daya tahan tubuh si entok sendiri. Nah, kalau ada pertanyaan seputar unggas air ini, kalau ada teman-teman semuanya yang masih perlu penjelasan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Mohon maaf ya sebesar-besarnya apabila penjelasan saya ini bulat atau kurang jelas, monggo dibully, bebas. Nah, terima kasih telah menyaksikan video saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.